Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032 ingin mempresentasikan mata kuliah Aspek Hukum dan Hukum Bisnis di Indonesia dengan judul Hukum Perjanjian, Mau dan E-Kontra. Baik, pada latar belakang bisa kita lihat yaitu hukum perjanjian merupakan bagian fundamental dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan. Perjanjian berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam berbagai transaksi bisnis, perdata, hingga hubungan internasional. Teknologi digital memungkinkan perjanjian dibuat secara online tanpa harus bertemu secara fisik. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru seperti resiko keamanan data, validitas hukum, serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum perjanjian, mau dan e-kontrak menjadi semakin penting dalam praktik hukum dan bisnis modern. Sekarang kita masuk pada hukum perjanjian. Hukum perjanjian diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut pasal KUH Perdata, pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak jelas dan memiliki kepastian hukum. Jika terjadi sengketa, perjanjian yang telah disepakati dapat dijadikan dasar penyelesaian di pengadilan. Kemudian, asas-asas hukum perjanjian. Bisa kita lihat di sini ada beberapa asas-asas hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, asas pasca sunt servanda, yang dimana perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi. Yang keempat, asas itikat baik. Para pihak harus beriktikat baik dalam menjalankan perjanjian. Yang kelima, asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir, asas keseimbangan. Hak dan kewajiban dalam perjanjian harus seimbang. Selanjutnya, unsur perjanjian. Berdasarkan KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah harus memenuhi 4 syarat utama, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Kemudian jenis-jenis perjanjian. Ada 4 jenis-jenis dari perjanjian, yaitu yang pertama, perjanjian sepihak dan perjanjian bilateral. Perjanjian sepihak hanya melibatkan kewajiban dari satu pihak, sedangkan perjanjian bilateral mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian timbal balik dan tidak timbal balik. Perjanjian timbal balik mengharuskan kedua pihak memenuhi kewajiban masing-masing, sementara perjanjian tidak timbal balik hanya mengikat satu pihak. Kemudian, perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak. Selanjutnya, perjanjian real dan perjanjian konsensual. Perjanjian real baru sah jika objek perjanjian telah diserahkan, sedangkan perjanjian konsensual cukup dengan adanya kesepakatan. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu mau, yang dimana Memorandum of Understanding atau MAU merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan kesepakatan awal antara dua pihak
atau lebih sebelum perjanjian resmi dibuat. Oleh karena itu, mau dapat bersifat mengikat atau tergantung pada isi perjanjian yang dituangkan di dalamnya serta maksud dari para pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Kemudian manfaat mau. Mau memiliki berbagai manfaat dalam hubungan hukum dan bisnis. Di antaranya, yang pertama, memberikan kejelasan awal mengenai niat dan tujuan kerjasama. Yang kedua, mengurangi potensi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bekerja sama. Yang ketiga, mempermudah perundingan dan negosiasi sebelum perjanjian final dibuat. Yang keempat, sebagai dokumen resmi yang mencatat kesepahaman antara pihak-pihak sebelum kontrak dibuat. Kemudian tujuan mau menghindari. Kemudian tujuan mau ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghindari kesulitan pembatalan. Yang kedua, pengikat sementara waktu. Yang ketiga, memberikan waktu untuk membuat keputusan kepada pihak yang terlibat. Yang keempat, untuk ditindak lanjuti oleh staf yang lebih teliti. Selanjutnya, jenis-jenis mau. Jenis-jenis mau ada dua jenis. Yang pertama, mau nasional. Ini adalah jenis mau yang semua pihaknya tinggal di Indonesia, merupakan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Dan yang kedua, mau internasional. Jenis yang kedua ini adalah mau yang dibuat oleh pihak-pihak yang tinggal di negara yang berbeda. Artinya, satu pihak tinggal di Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia, sementara pihak lainnya berasal dari negara lain. Kemudian masuk pada e-kontrak. E-kontrak atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Kontrak ini dapat dilakukan dalam bentuk email, platform digital, atau sistem berbasis blockchain yang memverifikasi keabsahan transaksi secara otomatis. Nah, itulah pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.